Halo my friend. Halo. Jawab dong my friend. Ketemu lagi dengan saya Ricky di channel Cerita Ricky. Ting 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 ting. Ya, kali ini AA mau ngobrol sama kamu, mau ngebahas tentang SPLP. Udah pernah tahu kan? SPLP. Surat Perjalanan Laksana Paspor. Ingat loh, SPLP bukan pas tendang ya. Nggak boleh bilang pas tendang, nggak enak banget itu didengarnya pas tendang. Emang mau tendang? Jangan dong ya. Oke, SPLP itu singkatan dari Surat Perjalanan Laksana Paspor ya. Bisa dibuat di Kedutaan Indonesia ataupun di KJRI yang ada di Malaysia begitu ya. Fungsinya apa SPLP ini? Sesuai dengan namanya surat perjalanan, yaitu berarti dokumen perjalanan. Laksana paspor, hampir mirip sama paspor tapi beda. Oke, di mana perbedaannya kita bahas tuntas ya. Yang pertama, SPLP ini tidak bisa dipakai untuk keluar negeri. Ya, jadi hanya bisa dipakai untuk pulang ke Indonesia. Dicatat, oke? Untuk pulang ke Indonesia. Jadi semua warga negara Indonesia yang sudah memiliki SPLP, maka mereka harus pinter, harus pulang, bener banget ya. Nah, ada dua kategori my friend, ada dua kategori yang buat SPLP ini ya. Yaitu yang pertama, kategori pertama, pemilik SPLP yang pulang dengan SPLP di blacklist. Yang kedua, kategori kedua adalah yang pulang pakai SPLP tapi nggak di blacklist. Nah, biar my friend paham perbedaannya, mana sih yang pemegang SPLP yang akan di blacklist dan mana yang tidak akan di blacklist. Hanya jangan kemana-mana, nonton sampai tuntas, sampai paham. Nggak paham, diputar lagi ya. Subscribe dari Cerita Ricky makanya biar my friend menjadi tahu. Oke, kategori pertama. Sebelum kita masuk ke kategori pertama, kita mau ngingetin dulu ya. SPLP ini hanya dipakai untuk satu kali perjalanan. Ya, jadi kalau kamu sudah pulang pakai SPLP, itu nggak bisa lagi dipakai kemana-mana lagi. Udah, finish. SPLP-nya sudah dipakai, tidak bisa dipakai kembali. Begitu ya. Dan masa hidup SPLP di Malaysia ini, di KB Kuala Lumpur adalah untuk 1 tahun. Kalau dulu ada pernah, zaman dulu banget, SPLP itu cuma buat 3 bulan aja. Kalau nggak salah ya. Nah sekarang ada kebijakan baru, si SPLP ini masa hidupnya 1 tahun. Tapi jangan salah paham. Nggak karena kamu lihat masa hidupnya SPLP 1 tahun, kamu bisa tinggal di Malaysia secara ilegal pakai SPLP 1 tahun. Tidak ya, bukan seperti itu. Itu hanya masa hidup SPLP-nya, bukan izin kamu tinggal pakai SPLP. Paham ya? Bisa dibedain. Bukan izin tinggal pakai SPLP untuk 1 tahun, enggak ya. Semua pemegang SPLP harus segera ya, harus segera mempersiapkan, mengurusi untuk proses kepulangan ke Indonesia. Baik itu ikut program dari kerajaan yang saat ini ada, yaitu program Mekalibasi Pulang, ataupun setelah program Mekalibasi Pulang. Bedanya apa? Bedanya kalau kamu pulang saat ini selama program Mekalibasi Pulang masih ada, maka dendanya atau compoundnya hanya Rp500 saja untuk orang dewasa dan Rp100 untuk anak-anak di bawah umur 18. Paham ya? Nah, kemudian di blacklist enggak? Ya, karena saat ini kebijakan kerajaan Malaysia semua orang ilegal ya. Ilegal tahu kan? Sudah pernah bahas ya. Semua orang ilegal yang nggak punya dokumen paspor, stay di Malaysia atau tidak punya izin tinggal tapi stay di Malaysia dan overstay lama dan stay di Malaysia itu consider sebagai ilegal, atau yang ditangkap sama immigration, tangkap sama polisi, ataupun yang menyalahi aturan keimigrasian itu dianggap sebagai ilegal, maka diberi keringanan biaya compound denda kalau pulang ikut program Mekalibasi Pulang ini. Dan di blacklist RAI, yaitu Refuse All Immigration yang seumur hidup, begitu ya, gitu, seumur hidup. Bisa dicabut blacklist? Bisa, tapi itu sudah dibahas di video sebelumnya tentang blacklist. Oke? Kemudian kalau gitu saya nggak mau pulang ikut program Mekalibasi Pulang pakai SPLP, pakai paspor aja.
Tetap aja begini, kalau kamu punya paspor tapi kamu ilegal, kosongan, gak punya permit, itu namanya ilegal. Kamu bisa pulang pakai program rekalibrasi pulang menggunakan paspor, tidak perlu buat SPLP ya. Kalau memang paspornya masih hidup, tidak rusak, masih berlaku, bisa pulang pakai paspor, nggak perlu buat temu janji untuk buat SPLP. Lebih praktis sebetulnya ya, lebih hemat, jimat Rp30. Kenapa? Karena harga SPLP Rp30. Paham sampai di sini ya? Jadi buat my friends yang kosongan, ilegal, overstay, mau pulang tapi punya paspor dan paspornya masih hidup, nggak rusak, bisa pakai pulang paspornya ya. Kalau nggak punya, buat SPLP. Di blacklist umur hidup. Kalau gitu, saya nggak mau pulang pakai program rekalibrasi pulang biar nggak di blacklist. Siapa bilang? Kalau kamu pulang setelah program rekalibrasi pulang selesai, yaitu tanggal 30 Juni 2022, maka kamu akan juga di blacklist. Bedanya di mana? Bedanya di biaya pembayaran kompon. Yang satu Rp500 murah, yang satu lagi Rp3.100 maksimal ya. Itu untuk kategori pemilik SPLP yang pulang di blacklist. Dan my friend, ternyata ada loh yang pulang pakai SPLP tapi nggak di blacklist. Ini seru nih. Siapa yang bisa buat SPLP tapi nggak di blacklist? Yaitu warga negara Indonesia yang datang ke Malaysia menggunakan visa pelancong. Ini harus diperhatikan ya. Visa turis, visa pelancong, jalan-jalan di Malaysia, kemudian sebelum visa turisnya habis, sebelum 30 hari tiba-tiba ada kejadian, misalkan tasnya dicopet orang ya. Jadi lagi jalan-jalan nih pakai visa pelancong, tasnya dicopet, dijambret atau hilang, tercicir saat ada di Malaysia, dan paspornya ada di situ. Jadi paspornya pun hilang, gitu ya. Nah, turis Indonesia yang sedang jalan-jalan di Malaysia sebelum masa visa 30 harinya habis, kemudian paspornya hilang, bisa memohon SPLP ke Kedutaan Indonesia atau ke KJRI di Malaysia. Kenapa sih nggak mohon paspor aja? Pertanyaannya bagus. Nggak bisa, karena pelancong atau turis tidak bisa diberikan paspor di kedutaan. Dia hanya boleh buat SPLP. Kenapa? Karena kebijakannya begitu ya. Yang boleh buat paspor di luar negeri, di KBRI Kuala Lumpur atau di KJRI adalah mereka yang punya izin tinggal lebih dari 6 bulan. Boleh buat paspor. Yang punya visa ikut suami atau visa ikut istri boleh buat paspor. Yang punya visa student, masih hidup visanya, mau perpanjang paspor boleh. Dan juga yang punya IC merah ya, boleh perpanjangan paspor di luar negeri. Nah, kalau turis, walaupun dia bukan ilegal, kenapa bukan ilegal pakai SPLP? Karena visa turisnya masih hidup 30 hari. Kalau udah 30 hari baru overstay namanya ya. Nah, si turis ini, misalkan si A ini jalan-jalan ke Malaysia, tiba-tiba lagi makan nih enak-enakan di KLCC atau di Coki, tiba-tiba dicopet gitu. Hilanglah tasnya, dan di tas itu ada paspornya. Nah, dia datang ke kedutaan untuk memohon paspor tidak bisa, tapi hanya boleh memohon SPLP. Pertama, dia harus buat report polis ya, report polis, kemudian bawa report polisnya ke kedutaan, saya hilang paspor. Lebih bagus, alangkah bagusnya harus punya simpanan fotokopi paspor gitu ya. Bisa di email, disimpan di emailnya, ataupun nanti minta di rumah di Indonesia, nanti minta dikirim, tolong dong fotoin paspor saya yang hilang gitu. Bisa. Jadi kamu harus punya fotokopi paspornya. Kemudian datang ke kedutaan yang bawa report polis untuk buat SPLP ya. Nah, dia akan dicop di immigration Putrajaya, dicop special pass gitu ya. Dan dia akan dikenakan biaya Rp100 di immigration. Tapi ini bukan compound ataupun bukan denda ya, hanya special pass aja. Nah, pada kasus seperti ini, ketika pelancong turis itu pulang ke Indonesia, dia tidak akan di blacklist karena musibah, namanya juga musibah, dan dia tidak overstay, tidak melanggar aturan keimigrasian karena dia tidak overstay, masih di dalam masa visanya, visa turisnya masih hidup, dan dia mau pulang tidak punya paspor karena hilang, jadi dibuatkan SPLP. Nah, dia tidak akan dicop blacklist, tidak akan dicop REI. Setelah ke Indonesia buat paspor baru, dia bisa ke Malaysia lagi
Begitu my friend. Jadi bisa dibedakan ya. Dua kategori orang yang punya SPLP. Yang pertama di blacklist kalau overstay, ilegal, kosongan. Yang kedua tidak di blacklist karena dia turis, menggunakan turis visa dan visa turisnya masih hidup. Semoga channel cerita Ricky ini bisa membawa satu yang baru buat my friend, informasi-informasi yang bisa menambah info buat my friend. Saya Ricky pamit, di-share dong ke teman-teman yang lain biar mereka pun menjadi tahu. Saya Ricky pamit, assalamualaikum my friend, have a nice day and be safe. Bye bye.